Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya jalan menuju surga itu sangatlah banyak, meskipun pintu utamanya cuma 8 buah. Sebaliknya, jalan menuju neraka pun juga sangat banyak, meskipun pintu utamanya cuma 7 buah. Hendak masuk ke pintu yang mana kita? Tergantung kepada amal apa yang sudah kita kerjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apa surga yang kita harapkan nanti tergantung kepada amal apa yang sudah kita lakukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ada orang yang masuk ke dalam pintu surga lewat ibadah solat yang khusyuk. Ada orang yang masuk ke dalam pintu surga lewat membayar zakat yang ikhlas dan sempurna. Ada orang yang masuk ke dalam pintu surga lewat ibadah puasa yang sempurna dan diterima. Ada orang yang masuk ke dalam pintu surga lewat amal ibadah pergi haji dan umrah yang mabrur. Dan ada juga mereka yang masuk ke dalam pintu surga lewat ibadah sedekah dan amal-amal kecil yang lainnya yang terkadang mereka tidak sadar saat melakukannya. Sebaliknya, ada orang yang masuk ke dalam pintu neraka karena tidak mengerjakan salat. Ada orang yang masuk neraka karena tidak berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Ada orang yang masuk ke dalam neraka karena tidak membayar zakat. Dan ada juga mereka yang masuk ke dalam neraka sudah mampu dia, akan tetapi tidak mau dia pergi haji dan umrah. Dan ada juga amalan-amalan mereka yang lainnya yang kecil yang terkadang mereka tidak menghiraukannya. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Namun jangan dikira tidak ada amalan-amalan kecil yang bisa menghantarkan seseorang hamba itu ke dalam surga, kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebaliknya, jangan dikira tidak ada amalan-amalan kecil yang bisa menghantarkan seseorang hamba itu neraka, kebinasaan dunia dan akhirat. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Terkadang kita melakukan sebuah amalan kecil dan kita tidak menghiraukannya, padahal itu adalah sebuah tiket masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah riwayat diceritakan ada seorang pemuda yang berjalan di padang pasir. Di tengah perjalanannya kaum muslimin dia merasa kehausan. Kemudian dia cari sumur. Setelah dapat sumur, dia turun ke dalam sumur itu. Kemudian dia minum daripadanya. Selesai lepas dahaganya, kemudian dia naik ke atas. Dilihatnya lah ada seekor anjing yang sedang menjilat-jilat tanah. Timbul rasa iba di dalam hatinya. Kemudian dia berkata di dalam hatinya, mungkin anjing ini merasa kehausan sebagaimana yang aku rasakan tadi. Kemudian dia turun lagi ke dalam sumur. Dia ambil air tersebut dengan sepatu tabungnya. Dia gigit dengan mulutnya, naik ke atas. Selesai sampai di atas, dia kasihlah anjing tersebut dengan air minum di sepatu tabungnya tadi. Dalam sebuah riwayat kaum muslimin, Allah ampuni segala dosa-dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Jika memberi minum seekor anjing saja dapat menghantarkan seseorang itu masuk ke dalam surga, bagaimana kaum muslimin jika yang kita beri minum itu adalah anak-anak yatim, kita beri makan itu adalah fakir miskin, jika yang kita bantu itu adalah orang-orang yang tidak berpunya,
Dan jika yang kita bantu itu adalah saudara-saudara kita yang ditimpa musibah saat ini, yaitu beberapa hari kemarin kena musibah banjir, kita bantu mereka, mungkin ampunan Allah dan surganya Allah jauh lebih besar daripada orang yang memberi minum seekor anjing tadi. Kaum muslimin rahimakumullah, sebaliknya Allah bisa saja memasukkan seseorang itu ke dalam neraka, bukan karena dia tidak salat, bukan karena dia tidak berpuasa, bukan karena dia tidak membayar zakat, bukan karena dia tidak pergi haji dan umrah. Ada amalan-amalan kecil yang ia lakukan. Di dalam sebuah hadis disebutkan, ada seorang wanita, dia ahli ibadah, namun diponis masuk ke dalam neraka. Apa yang ia lakukan? Dia mengurung kucing di dalam kamarnya, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, sampai kucing itu mati. Di dalam sebuah riwayat, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Kalaulah menyakiti seekor kucing saja, kaum muslimin, dapat menghantarkan seseorang hamba yang ahli ibadah masuk ke dalam neraka, bagaimana jika yang kita sakiti itu adalah makhluk berwujud manusia? Kita sakiti hatinya, kita hina mereka, kita caci dia, mungkin nerakanya Allah jauh daripada orang yang menyakiti seekor kucing tadi. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, al-muslimu man sallimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu disebut dengan muslim yang sejati apabila dia bisa menjaga lidahnya, perkataannya, perbuatannya daripada menyakiti hati dan perasaan orang lain. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, oleh karena itu mari kita pelihara perkataan kita, perbuatan kita, jangan sampai kita menyakiti hati orang lain sehingga nanti di akhirat kita bisa selamat. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun.